3. Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat yang beranggota saya sendiri, Iska Gustiani, dan rekan saya Elsa Putri Christine dan Nita Sari. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih itu pengenalan sistem akuntansi pemerintahan pusat? Sistem akuntansi pemerintahan pusat itu serangkaian prosedur baik secara manual maupun otomatis, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan kisaran hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau disebut dengan SAPP yang dijelaskan dalam PMK nomor 215 tahun 2016. SAPP terdiri dari aturan yang disusun secara sistematik 10 yang bertahap, terorganisir, terdiri dari peralatan dan komponen lain. Aturan sistematik dilakukan untuk melaksanakan fungsi mulai dari pengumpulan, penyimpanan, serta pengikhtisaran dokumen terkait. Dari proses bisnis tersebut akan menghasilkan laporan posisi keuangan dan laporan operasi keuangan dari pemerintahan pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Hasil laporan SAPP yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat digunakan sebagai informasi bagi pengambilan keputusan oleh pemerintahan. Nah, selanjutnya ada transformasi akuntansi pemerintahan yang terdiri dari perkembangan yang lamban karena pemerintahan di Indonesia lamban mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada kinerja birokrasi, di mana pemerintahan belum efisien dalam pelayanan publik. Nah, ketiga adanya penting akuntabilitas, di mana akuntansi yang baik harus akuntabilitas dan transparan dalam pemberian laporan keuangannya. Selanjutnya ada belum optimalnya akuntansi pemerintahan di Indonesia yang berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja birokrasi, dan terakhir adanya tuntutan modernisasi, di mana modernisasi untuk meningkatkan akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada dorongan untuk perubahan akuntansi. Dorongan ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada reformasi akuntansi pemerintahan. Dorongan untuk memperbarui akuntansi pemerintahan di Indonesia semakin kuat. Yang kedua ada 3 paket UU keuangan negara, di mana yang diimplementasikan 3 paket UU untuk mengatur keuangan negara. Selanjutnya ada UU pemerintahan yang diterapkan untuk pemerintahan daerah, mengenai pemerintahan daerah. Dan selanjutnya ada UU perimbangan keuangan mengenai perimbangan antara keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterapkan. Selanjutnya ada peran stakeholder dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama, Ikatan Akuntansi Indonesia yang berperan dalam pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua ada birokrasi, memastikan pelaksanaan akuntansi yang sesuai di pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada masyarakat atau LSM dan wakil rakyat, di mana berfungsi sebagai pengawasan dan memberikan masukan dalam akuntansi pemerintahan. Yang keempat, sektor swasta yang berkontribusi dalam pengembangan praktik akuntansi yang transparan. Yang selanjutnya akademis, di mana akademis dilakukan untuk penelitian dan pengembangan dalam akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada dunia internasional, di mana investor dan lembaga internasional mempengaruhi kebijakan akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau disebut BPK yang bertugas melakukan audit untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dan terakhir ada aparat pengawasan internal pemerintahan, di mana untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nita Sari. Oke. Di sini ada yang namanya sejarah teori dan praktik akuntansi. Nah, sejarah teori ini pastinya ada mengenai teori akuntansi adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi, dan juga bentuk kerangka kerja, serta mempelajari bentuknya pelaporan keuangan. Nah, terdapat juga beberapa sejarah teori yang perlu kita ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah pendidikan akuntansi di Indonesia. Nah, ini diperkenalkan pada tahun 1950-an untuk meningkatkan kualitas akuntansi. Yang kedua yaitu sistem kontinental. Sistem akuntansi ini yang diwariskan oleh Belanda sebelum pendidikan akuntansi ini diresmikan di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adalah perubahan hubungan politik. Perubahan hubungan politik dengan Belanda ini dapat mempengaruhi sistem akuntansi yang ada sekarang.
Terus yang terakhir adalah perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan akuntansi akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Nah, adanya perkembangan sistem akuntansi pemerintahan. Menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 476 tahun di bulan tanggal 1 bulan 6 1991, keputusan ini menandai langkah awal dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah. Dan peraturan nomor 59/PMK 06/2005 pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2005, peraturan ini menjadi acuan untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam sistem akuntansi pemerintah. Nah, di sini adanya masalah dalam akuntansi yang terjadi di pemerintahan. Yang pertama itu adanya pencatatan anggaran terpisah. Pencatatan ini pelaksanaan anggaran biasanya dilakukan secara terpisah karena ini dapat menyulitkan integrasi data. Yang kedua yaitu adanya tidak ada standar akuntansi. Yang dimana sistem akuntansi pemerintah ini tidak memiliki standar. Jadi sehingga prinsipnya yang jelas juga dapat menyebabkan ketidakpastian di masa yang akan datang juga. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Elsa Putri Kristen. Oke, baik. Kita masuk ke selanjutnya yaitu tujuan dari SAPP. Tujuannya itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi-instansinya. SAPP ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola aset negara secara efisien. Jadi transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar yang ada. Nah, lalu yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat. Nah, di sistem ini memastikan informasi keuangan yang diberikan tepat waktu dan akurat untuk pengambilan suatu keputusan, baik secara nasional maupun instansi. Nah, lalu yang ketiga di sini adalah mendukung perencanaan keuangan. Informasi yang dihasilkan berguna untuk perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya, baik menyediakan informasi yang dapat dipercaya, lalu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan. Seperti itu selanjutnya. Nah, di sini ada ruang lingkup sistem akuntansi pemerintahan pusat. Implementasi bertahap sistem akuntansi pemerintahan pusat. Di sini perkembangan sistem akuntansi itu sendiri dikembangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 47 garis miring KMK garis titik 01 garis miring 1991 mengenai sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintahan pusat yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Nah, tahap pertama implementasinya itu dimulai pada tahun anggaran 1993 garis miring 1994 dan diikuti dengan tahap-tahap berikutnya. Dan lingkup implementasi SAPP ini juga mencakup seluruh departemen dan lembaga di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya satu pemerintahan pusat. Oke, selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Oke, laporan keuangan pemerintahan pusat. Nah, laporan keuangan pemerintahan pusat itu ada apa aja? Yang pertama di situ ada laporan keuangan pusat, yaitu LKPP. LKPP ini adalah laporan menunjukkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran pemerintahan pusat. Nah, lalu di situ ada sebutannya laporan pelaksanaan anggaran atau realisasi anggaran yang biasa disebut LRA, yaitu salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan ikhtiar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya. Nah, lalu yang ketiga ada laporan finansial. Seperti yang kita tahu itu pasti ada neraca, di dalamnya ada perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas, laporan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, dari laporan finansial ini berisi informasi keuangan pemerintahan yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, yang terakhir itu ada laporan operasional, di mana laporan ini menunjukkan hasil dan efisiensi operasional pemerintah dalam tahun anggaran, sehingga penyusunan laporan, laporan perubahan ekuitas, dan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Selanjutnya. Nah, dari kesimpulannya, di sini definisi dari sistem akuntansi pemerintahan atau SAPP ini menggunakan semua transaksi dari pemerintah pusat. Lalu transaksi yang dikelola
melalui aset, kewajiban, ekuitas, itu dana pemerintahan pusat. Nah, lalu informasi akuntansi yang dihasilkan, menghasilkan informasi yang dapat diandalkan. Jadi, akuntansi yang dapat diandalkan ini menghasilkan pentingnya regulasi, pengembangan sistem memerlukan langkah-langkah yang penting dan regulasi yang jelas. Seperti itu. Sekian dari kita, kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih.